Cek, cek. Tes. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau akan dukung anak-anak kita yang akan masuk ke kelas sekolah minggu mereka supaya mereka boleh dilawat Tuhan juga, boleh mendapat urapan Tuhan juga. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari yang baik ini Tuhan, kami boleh datang berkumpul bersama Tuhan. Kami mau dukung anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mau akan masuk ke dalam kelas mereka. Bapa, Tuhan, seperti Nabi Samuel kecil Tuhan, di masa kecilnya dia sudah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan bagaimana sepanjang hidupnya Tuhan, Tuhan pakai luar biasa. Biarlah Tuhan urapan Tuhan turun atas anak-anak ini Bapa. Urapan Tuhan turun atas anak ini Tuhan. Biarlah di masa kecil mereka Tuhan, Tuhan mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi Bapa. Berkati Samuel Sunday School Bapa, S3 Bapa, GBI Tanah Merah Bapa. Kiranya urapan-Mu turun atas anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun atas anak-anak ini. Dan biarlah Tuhan, ibadah hari ini bukan hanya suatu ibadah yang rutinitas, tetapi di mana Tuhan, hari ini Tuhan berbicara langsung bagi anak-anak ini Bapa. Pakai anak-anak ini di masa kecilnya Bapa. Kami percaya Tuhan, masa depan indah ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-hamba-Mu, kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan, kiranya tambah-tambahkan hikmat-Mu atas mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas Tuhan, wibawa Tuhan turun atas mereka, dan mereka boleh Tuhan pakai untuk mengajari anak-anak ini Tuhan. Boleh mengatur dengan baik Bapak, menetapkan setiap peraturan bagi anak-anak ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat Sunday School ya, adik-adik. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Kurang kencang Bapak Ibu. Shalom. Lambaikan tangannya Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kami undang untuk bangkit berdiri, berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Kita mau perkatakan Tuhan kita dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, lambangkan tangannya sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik setiap kami. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan sangat baik.
karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Mari katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tata Tuhan. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. menyembuhkan setiap kami, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Sebab kuasa yang tak terbatas, ku yakin, oh, amin. Mari katakan, angkat tanganmu, katakan, saudaraku yakin, ku yakin kau hadir. Amin, amin, amin. Rasakan, biarlah setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari sekali lagi Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan ku yakin kau hadir di sini. Kami rasakan tak terbatas, ku yakin
dia saudara. Naikkan pujianmu, naikkan syukurmu, naikkan. Oh, Irabayarana mayarana 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 mayase. Kami yakin kuasa-Mu Tuhan, kami percaya Kau Tuhan, kami percaya. Irabayarana mayarana 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 mayasai. Irabayarana mayarana mayasai. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, Engkau ajaib bagi setiap kami. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Layaklah setiap kita bernyanyi bagi Tuhan. Layaklah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Layaklah keluar nyanyian pujian dari hati mulut kita sebab Dia baik. Anugerahnya begitu besar bagi setiap kita. Kebaikan, kemurahan Tuhan setiap hari bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak di. Mari katakan lebih sungguh lagi nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar. Nyanyian pujian, amin. Inilah pujian nyanyian kami kepadamu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak di. Nyanyian pujian, Tuhan, pujian
Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selamatkan jiwa kami. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur di sepanjang minggu ini Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lewati, badai apapun yang kami lalui, bersama dengan Tuhan kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih buat setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami lewat setiap persoalan hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh datang bersukacita di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, ini ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mari Tuhan ambil alih Tuhan, kuasai area ini Tuhan, kuasai hati pikiran kami, seluruh hidup kami, biarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan setiap pekerjaan setan, iblis terjahat, kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang mengembara, pekerjaan iblis yang coba untuk menipu hati pikiran kami hancurkan kuasa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau nyatakan hanya ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Beracaralah Tuhan, ambil alih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Lebih lagi Bapak Ibu, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja di dalam kehidupan kita. Mari katakan, mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari saudara, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia. Haleluya. Mari kita sambut Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Sebab Dia Allah yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari jemaat saja katakan, mari kita sambut. Mari. Amin. Kita sambut Tuhan di hati kita. Amin. Mari sama-sama katakan puji Hosana.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kaum wanita. Shalom. Kami dari kaum wanita GBI Tanah Merah ingin menyanyikan lagu menyaksikan kebesaran Tuhan, di mana mukjizat itu masih nyata ya untuk kita semua. Kami akan menyanyikan lagu mukjizat itu nyata.
lagu ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita percaya apapun persoalan hidup yang kita jalani saat ini, kita tahu bahwa hidup di zaman ketidakpastian Bapak Ibu, namun kita percaya ada mujizat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada mujizat bagi setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah benih firman yang ditaburkan itu boleh tertabur di dalam tanah hati kita yang subur, boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kita. Bahkan berbuah manis, berbuah tetap di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, namun kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Takkan gentar kami menghadapi badai dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau penolong dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan menolongku. Kami percaya Tuhan, percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau mengerti semua yang kami tahu pasti Tuhan, tangan-Mu menopang setiap kami. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dari awal. Walaupun ku berjalan Tuhan, ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar Tuhan, amin.
terjadi. Ku tahu pas tanganmu yang menopang setiap kami Tuhan. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Kau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah tawan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Haleluya. Ada banyak hal dalam hidup kami yang seringkali terjadi kami nggak mengerti dan kami pahami. Tetapi satu hal yang kami tahu dan percaya, Engkau Allah, sumber pertolongan, bahkan benteng dalam hidup kami. Pertahanan yang gak akan pernah kalah. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Dan sampai hari ini kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Hari ini kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus jamah hati kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Haleluya. Tadi pagi saya dapat WA dari Laya Mangasi, amangnya meninggal ya. Ya, dan saya bilang turut berduka cita dan sepenanggungan buat Laya Mangasi. Dan memang kalau saya ikuti beberapa kali di sosial media memang papanya sudah dalam keadaan yang kurang sehat, sering sakit. Yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu kembali. Boleh saudara lihat kiri dan kanan saudara dan katakan senang berjumpa dengan saudara. Ya usahakan jangan suami istri karena kan memang dari rumah sama-sama istri dan suami. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki ini minggu yang ketiga di bulan Juli. Dan sudah lebih dari setengah perjalanan dalam tahun ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita walaupun tentu dalam perjalanan hidup selalu ada tantangan. Tetapi Tuhan seperti pujian tadi dia adalah benteng kita, benteng yang hidup, benteng pertahanan. Karena Tuhan akan selalu ada di depan kita dan berperang mengganti kita. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Relevant Worship. Yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan yang tentu kita tahu dalam roh dan kebenaran. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin.
Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Roma, tentu dengan suatu pengharapan agar jemaat yang ada di Roma menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang dia rindukan dalam surat yang dia tulis kepada mereka. Dia katakan bahwa demi kemurahan Allah, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Kenapa tubuh? Pertanyaannya. Karena apa? Saudara dan saya adalah makhluk hidup. Betul saudara? Boleh tanya kiri kanan, masih hidup? Masih ya? Karena kita adalah makhluk hidup yang masih bernafas, yang masih hidup, masih bergerak, maka hidup kita harusnya merupakan sebuah representasi daripada persembahan kita kepada Tuhan. Saudara datang beribadah ke gereja, yang saudara bawa selain hati saudara, saudara hadir dengan tubuh saudara. Betul ya saudara ya? Karena kita hadir, maka dilihat ada kuantitas dalam jumlah jemaat yang hadir. Makanya di sini dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang tidak mati, bukan hanya berbicara tentang tubuh kita yang terlihat sebagai fisik yang hidup, tetapi persembahan yang tidak mati adalah persembahan yang terus mau dibangun, yang hidup, yang menyala, yang bergelora di hadapan Tuhan. Lalu disambung yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena apalah arti persembahan kita kalau persembahan kita tidak dipersembahkan kepada Tuhan ketika kita dalam kekudusan dan yang kita rindukan adalah perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Makanya di situ dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara berbicara tentang persembahan, ya maafkan saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang sakit batuk dan flu yang gak sembuh-sembuh saudara ya. Saya sudah sempat sembuh tetapi sakit lagi, radang tenggorokan, batuk, pilek, flu ya, dan gak tahu, kata orang sekarang musimnya ini kemarau, tapi kemarau basah katanya saudara. Karena walaupun kemarau tapi hujan gak berhenti, bahkan banjir saudara di mana-mana. Nah saudara kita kembali, setiap orang bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tanpa disadari dalam kehidupan kita, kita itu mungkin sedang menyembah sesuatu atau menyembah seseorang. Siapa yang kita taruh atau apa yang kita taruh di tempat yang tertinggi, tempat yang pertama dalam hidup kita, itulah yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Misalnya ada orang yang hobinya main badminton saudara, bulu tangkis. Ya hari-harinya yang dia pikirkan adalah main badminton, karena hobinya badminton. Setiap hari raket badmintonnya dia lap saudara, dia bersihkan supaya tidak ada debu yang menempel. Dia selalu kalau ada pertandingan badminton di televisi pasti dia nonton. Dia tidak pernah melewatkannya. Kalau dia hobinya apa saudara? Hobinya mancing saudara. Pasti hari-harinya yang dia pikirkan bagaimana dia cari waktu untuk mancing saudara. Dan kalau ibu-ibu apa hobinya saudara? Masak. Hobi atau karena tuntutan suami? Ada ibu-ibu yang hobinya masak. Jadi setiap hari putar otak, hari ini gue masak apa. Lalu yang dicari selalu apa? Resep masakan yang ada di internet. Atau misalnya di YouTube. Ibu-ibu hobinya masak. Ibu-ibu hobinya apa lagi? Skincare, perawatan. Enggak ya. Salon katanya. Ya, kalau mau ke kondangan, acara, rambutnya pasti mengembang ke atas, ke kiri dan ke kanan. Ya, kemarin kami sedang makan siang habis berdoa di gereja. Kita makan siang, ada ibu tiga-tiga masuk di tempat makan itu, rambutnya disasak. Saya bilang sama di sebelah saya, mau kondangan kayaknya itu. Jangan-jangan orang Batak itu saudara. Ya, karena rambutnya disasak tinggi-tinggi, itu biasanya mau pesta saudara. Ya. Nah saudara, apa yang kita taruh di dalam kehidupan kita, yang kita prioritaskan, yang kita utamakan, itu bisa menjadi sesuatu yang kita sembah.
Nah, kalau kita biarkan lama-kelamaan hal ini akan menjadi berhala dalam hidup kita dan ini menjadi sesuatu yang kita sembah dan selalu kita utamakan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita orang Kristen. Segala sesuatu yang kita jadikan prioritas di atas Tuhan kita, itu bisa menjadi berhala buat kita. Misalnya, kalau kita adalah orang yang dikatakan workaholic, orang yang rajin sekali bekerja, saking rajinnya sampai tidak punya waktu lagi untuk datang berdoa, datang beribadah, baca Alkitab, saking rajinnya hari Minggu juga bekerja, saudara. Lama-kelamaan pekerjaan kita akan menjadi berhala dalam hidup kita. Dan akan menggantikan posisi Tuhan. Jadi mari kita mau jujur pagi hari ini dengan diri kita sendiri. Siapa atau apa yang kita sembah selama ini dalam hidup kita? Ada orang yang ke gereja, dia lihat-lihat dulu e-flyernya. Siapa yang khotbah hari ini? Kalau pengkhotbah yang dia idolakan, yang dia puja, dia mau datang ibadah. Kemana pengkhotbah itu berkhotbah, dia akan ikuti. Walaupun di gereja yang berbeda-beda. Nah, itu bisa menjadi berhala dalam hidup saudara. Karena saudara harusnya adalah orang yang datang beribadah kepada Tuhan, siapapun yang melayani. Setuju saudara? Amin. Tetapi juga menjadi tugas kita sebagai pengkhotbah atau pembicara atau pelayan Tuhan untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi jemaat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu relevant worship, penyembahan yang tidak hanya bermakna untuk diri kita sendiri, tetapi juga harusnya bermakna dan berdampak buat orang-orang dan dunia di sekitar kita. Nah, saudara, yang kita mau pelajari pertama, ketika kita mau menyembah Tuhan, yang relevan, yang pertama saya catat di situ, penyembahan kita haruslah penyembahan yang autentik, saudara. Penyembahan yang asli, yang tulus keluar dari dalam hati kita. Karena penyembahan itu bukan sekedar bentuk acara, saudara. Penyembahan itu bukan sekedar sebuah nyanyian yang baik, yang bagus, yang lagi populer, saudara. Tetapi penyembahan itu berbicara tentang hati kita yang terkonek dan terhubung dengan Tuhan. Penyembahan bukan hanya sekedar liturgis acara, bukan hanya sekedar kita nyanyi-nyanyi karena ada full band, bukan hanya karena worship leader memimpin kita, tetapi ini berbicara tentang bagaimana hati kita terhubung dengan Tuhan. Karena relevansi penyembahan kita itu dimulai daripada ketulusan hati dan keautentikan hati kita. Hati yang asli, hati yang murni, hati yang orisinil di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan cari. Di dalam Matius 15 ayat 8 berkata begini. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, saya berdoa agar kita semua yang hadir di tempat ini bukan orang-orang yang hanya sekedar memuji Tuhan yang keluar dari bibir karena ya mungkin lagu ini saya suka. Karena lagu ini sedang ngetren, makanya saya senang. Karena pemain musiknya bagus, maka saya senang menyanyikan lagu ini. Ya, itu juga nggak salah sebenarnya, tetapi yang harusnya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan seperti firman ini berkata, jangan jadi seperti ini. Karena bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Seharusnya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita menyanyi, hati kita tertuju kepada Tuhan, bukan jauh daripada Tuhan. Dengan bibir kita menyanyi, dengan mulut kita bernyanyi, tetapi hati kita juga ikut bernyanyi kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan gak mencari penyembahan yang hanya tampak dari luar. Suara yang bagus penting saudara. Tetapi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu yang Tuhan cari. Di tengah dunia yang penuh dengan kepura-puraan, sosial media saudara. Tadi malam kami diundang oleh adik saya yang ulang tahun. Lalu di tempat makan itu di daerah Jakarta Selatan ada lapangan basket. Jadi saya ingat dulu waktu saya sekolah SMA,
waktu masih tinggal di dekat daerah Cibubur, yang saya lakukan setiap hari itu adalah main basket, saudara. Saya senang sekali main basket sehingga yang saya tunggu-tunggu selalu jam 4 sore untuk bisa main basket dengan teman-teman satu kompleks. Yang jadi kekecewaan saya adalah ketika saya lihat langit mendung, itu sudah mulai kecewa saya. Karena nanti sebentar lagi hujan, gak bisa main basket. Dan biasa kalau hujan saya akan kecewa, tidak main basket. Saya bisa beli bola basket dari baru sampai bolanya itu botak, saudara, main basket setiap hari. Itu yang saya lakukan terus. Nah, itu jadi berhala. Tetapi yang saya mau katakan begini, tadi malam ponakan pada main, anak saya juga pada main, Raguel, dan saya juga ikutan main, dan mereka bilang, ayo 3 lawan 3. Dan kita akhirnya berbagi 3 lawan 3, walaupun ya usia sudah tidak muda, tapi sisa-sisa kejayaan masih ada lah, saudara. Dan akhirnya ketika satu kali dari jarak yang jauh, 3 point saya masukin, masuk, saudara. Tetapi sebelumnya nggak masuk, saudara. Tetapi adik saya videoin, begitu selesai main dia kasih tunjuk, ih masuk nih, tapi sebelumnya nggak masuk. Saya bilang, kirim ke saya. Karena saya mau posting, saya bilang. Tapi nanti gua posting yang masuknya doang, yang kagak masuk gua nggak mau posting. Akhirnya saya edit, saya potong, yang saya posting, yang dari jauh yang masuk, saudara. Yang nggak masuk saya nggak posting. Nah, saudara, yang saya mau kasih tahu di sini, kita hidup di dalam masa-masa yang banyak berpura-pura, betul nggak, saudara? Yang kita tampilkan kepada orang lain, khusus di sosial media, adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang indah lah ya pokoknya ya. Yang nggak salah juga, tetapi seringkali kita dalam kepura-puraan. Ketika mungkin siapa bagian kameramen, Riko tadi kalau nggak salah ya, ya lagi shoot kita, awas nanti masuk YouTube dilihat orang, harus sungguh-sungguh. Nanti kita lihat lagi ngintip dengan mata satu, saudara ya. Siapa yang pernah ngintip ketika lagi penyembahan, angkat tangan. Termasuk saya karena pernah juga ngintip, saudara. Ketika kamera lagi sorot kita pura-pura, oh haleluya, puji Tuhan. Begitu kita kamera sudah tidak lagi menyorot, biasa lagi, saudara. Nah, kita hidup di dalam masa yang penuh dengan kepura-puraan. Nah, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang tidak banyak pura-pura. Penyembahan yang otentik menjadi relevan karena mencerminkan kebenaran dan ketulusan kita dalam menyembah Tuhan. Karena ketika berbicara menyembah adalah mencintai Tuhan. Setuju, katakan amin. Menyembah Tuhan adalah representasi daripada hati kita yang mengagumi Dia. Menyembah adalah bukti daripada kita menghormati dan menghargai Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita menyembah, kita sedang menghargai, kita sedang menghormati, kita sedang mengagumi, kita sedang mencintai Tuhan yang melakukan segala perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maka menyembah bukan sekedar bentuk, saudara, tetapi menyembah itu harusnya berasal daripada hati kita. Bukan hanya sekedar acara, tetapi hanya betul-betul keluar dari dalam hati kita. Jadi kalau kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, harusnya itu betul-betul keluar dari dalam hati kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau, apalagi? Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Karena betul-betul itu yang kita rasakan, bahwa manusia mengecewakan kita. Tetapi tidak ada satu manusia pun atau satu orang pun di dalam dunia ini yang seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Maka aku menyembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau yang tahu sampai kedalaman hatiku, bagaimana aku mencintai Engkau, bagaimana aku mengagumi Engkau. Maka sebab itu, saudara, penyembahan kita harusnya lahir dari hati yang tulus, hati yang betul-betul menyadari akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Penyembahan kita harusnya bukan karena mengikuti
arus atau terpengaruh orang lain. Walaupun mungkin kadang-kadang karena kita juga didukung oleh penyembahan yang ada di sekitar kita, orang menyanyi. Tetapi penyembahan kita seharusnya betul-betul dimulai dari inisiatif diri kita pribadi. Lalu yang kedua, penyembahan yang relevan adalah penyembahan yang kontekstual, Bapak Ibu Saudara. Karena penyembahan yang kontekstual itu harusnya menjangkau tanpa kompromi dengan kebenaran. Penyembahan yang relevan adalah penyembahan yang memahami konteks zaman tanpa meninggalkan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22, kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22 berkata begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara lihat bagaimana Rasul Paulus, dia dapat beradaptasi atau dia bisa melayani secara kontekstual sesuai dengan situasi, kondisi yang sedang dia hadapi pada saat itu. Penyembahan kontekstual, ada banyak orang, saudara, menyembah Tuhan yang tadi tidak orisinil, tidak tulus. Ada orang yang datang menyembah Tuhan karena menginginkan sesuatu. Katanya, kalau aku menyembah Tuhan, jodohku akan datang. Jadi kalau jodohnya nggak datang, dia bilang, wah berarti Tuhan nggak ada. Aku udah sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tapi jodoh nggak kunjung datang. Katanya kalau aku menyembah Tuhan, bisnisku akan dilancarkan, akan maju. Tapi kalau seperti itu, ketika apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki tidak terjadi, maka dia akan berkata bahwa penyembahanku itu tidak ada gunanya. Ada yang menyembah Tuhan, kalau aku menyembah Tuhan katanya sakitku sembuh. Kalau aku menyembah Tuhan katanya suamiku tidak genit lagi, saudara. Tapi suamiku masih tetap genit, saudara. Apakah salah ketika kita datang menyembah dan berdoa kepada Tuhan seperti itu? Tidak, tetapi daripada kita menyembah, mungkin kita berpikir daripada itu menyembah yang lain, mending menyembah Yesus. Namun kalau kita selalu menyembah Tuhan demi mendapatkan sesuatu, itu namanya bukan penyembahan yang benar, tetapi penyembahan yang setengah benar. Karena kita datang menyembah Tuhan, karena kita menuntut dan menginginkan sesuatu sama Tuhan. Penyembahan kontekstual berbicara tentang, ya kalau dalam hal lain, ada orang yang bisa menyembah Tuhan dengan musik yang lengkap. Tetapi kalau kita ada di suatu tempat yang dengan peralatan yang sederhana, yang tidak bisa membuat kita menyembah seperti biasanya di tempat kita yang full band, tetapi kita mungkin hanya satu gitar, hanya dengan satu keyboard, bahkan kadang-kadang tidak ada musik. Lalu apakah kita nggak bisa menyembah? Penyembahan yang kontekstual adalah penyembahan yang disesuaikan dengan apa yang situasi, kondisi yang ada. Penyembahan tidak selalu harus dengan alat musik yang lengkap. Kemarin kita berdoa di tempat gereja yang sedang dibangun. Pemain musik nggak ada, saya nggak bisa main musik kan saudara. Tapi kita bawa gitar dari rumah, senarnya juga putus satu saudara. Akhirnya nggak ada pemusik, akhirnya ibu gembala bisa main musik saudara. Ibu Nemi, Boru Simanjuntak. Main gitar senarnya putus satu, bisa juga ya. Dalam keadaan terjepit katanya dia bisa. Bisa juga, saya juga jadi malu jadi seorang pria nggak bisa main musik saudara.
Tapi saya bersyukur ada istri, katanya kan istri penolong ya saudara ya. Jadi dia bisa main gitar, walaupun senarnya putus satu, untung gak putus semua, saya gak tahu kalau senar gak ada. Jadi ternyata Boru Juntak memang luar biasa Inang ya, serba bisa ya. Tepuk tangan untuk Boru Juntak. Ya dan kita bisa menyembah Tuhan di dalam gedung yang masih berantakan, masih penuh dengan puing bangunan, dengan batu-batu, semen, masih habis dicor dari lantai 2 netes ke bawah, air-airnya masih bisa menyembah Tuhan dan bahkan kita mendoakan jemaat yang ikut berdoa bersama. Dan itulah penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan kontekstual adalah penyembahan yang tidak tergantung dengan alat-alat yang minim, tetapi kita dapat tetap menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, yang terakhir, penyembahan yang relevan harusnya adalah penyembahan yang transformasional. Penyembahan yang dapat membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Penyembahan yang transformasional Bapak Ibu Saudara harusnya bisa mengubah kehidupan kita dan juga mengubah lingkungan yang ada di sekitar kita. Penyembahan yang relevan itu tidak berhenti di gereja saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi harusnya ketika kita keluar dan pulang dari tempat ini, dari gereja, kita harus membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita, tetapi juga di luar sana kita berdampak dan kita bisa membawa perubahan. Abraham, Bapak Ibu Saudara, dia menyembah Tuhan bukan dengan tujuan agar dia mendapatkan sesuatu. Kita tahu bagaimana Tuhan meminta dia mempersembahkan anaknya Ishak yang sudah Tuhan janjikan sekian lama. Tuhan akhirnya memberikan anak yang mereka nanti-nantikan setelah sekian lama sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi ketika mereka mendapatkan anak tunggal itu, Tuhan minta agar dia dipersembahkan. Nah saudara lihat Abraham tidak mempertahankan itu, tetapi Abraham menyembah Tuhan dan dia tetap memuji Tuhan dan dia tetap bersyukur sama Tuhan. Bukan agar dia punya tujuan mendapatkan sesuatu. Dia menyembah Tuhan dengan dia justru membawa sesuatu yang terbaik, yang berharga kepada Tuhan. Ia tidak minta Tuhan memberikan dia yang terbaik, tetapi dia membawa yang terbaik, yaitu anaknya sendiri. Tetapi saudara lihat dampaknya apa? Dampaknya Tuhan terjamah dan Tuhan melihat apa yang menjadi hatinya Abraham. Yang penuh dengan ketulusan, Tuhan tergerak dan akhirnya diganti, disediakan korban sembelihan yang lain. Hari ini yang Tuhan mau lihat dari hidup saudara, bukan karena saudara datang, karena saudara inginkan sesuatu daripada Tuhan. Tetapi saudara datang dan memuji, menyembah Tuhan, beribadah hari ini, karena segala sesuatu yang baik Tuhan sudah terlebih dahulu berikan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara datang menyembah Tuhan. Penyembahan kita harusnya bukan sebuah penyembahan yang karena kita menginginkan sesuatu. Tidak salah saudara. Tetapi karena kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang baik itu telah Tuhan berikan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Apa yang gak pernah dipikirkan tadi Abraham disediakan oleh Tuhan. Yang dia tahu, oh hari ini anakku yang aku kasihi pasti akan mati. Karena Tuhan minta aku persembahkan dia. Itu yang ada dalam isi kepalanya dan pikirannya. Dan dia tetap lakukan dengan setia. Dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima bahwa anaknya akan mati. Mari kita mau belajar seperti Abraham. Belajar untuk tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Belajar menyembah bukan karena kita akan mendapatkan sesuatu. Tetapi karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saudara, setiap hari Minggu kita datang menyembah Tuhan. Jangan datang karena mau sesuatu. Dalam berdoa pun seringkali yang kita ajukan adalah permintaan-permintaan kita. Kita jarang sekali bersyukur kepada Tuhan.
Pernahkah kita berdoa hanya sekedar bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dan Tuhan buat? Seringkali, bahkan kami keluarga sering berdoa, bersyukur, tetapi pasti ada embel-embelnya. Berkati usaha kami, berikan kami kesehatan. Enggak salah saudara, tetapi bukankah selama ini Tuhan sudah memberikan semua itu bagi kita? Nah, penyembahan yang sejati terlihat dari bagaimana kita meresponi apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Persembahan kita yang sejati kepada Tuhan juga adalah bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Membawa kasih Tuhan ke dalam kehidupan kita yang nyata buat orang lain. Penyembahan yang relevan itu tadi saya katakan tidak berhenti di gereja. Tetapi harus terus kita lakukan hingga bawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita bagi masyarakat luas. Saya percaya gereja ini sudah jadi berkat di Tanah Merah. Udah berapa puluh tahun ya Inang gereja? 25 tahun. Saya percaya dulu Tanah Merah tidak sepadat ini waktu ketika pertama ada. Tadi saya masuk sini bersama istri, cari parkir aja udah susah. Mobil saudara udah bagus-bagus saudara. Artinya saudara diberkati. Tetapi berkat Tuhan kan bukan hanya sekedar apa yang terlihat saudara ya, tetapi sukacita, damai sejahtera. Saya percaya saudara tertanam di gereja ini dan saudara bertumbuh dan saudara dapat melihat orang-orang yang setia beribadah dan tertanam, bertumbuh dan bahkan berbuah pasti akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan yang sejati adalah damai sejahtera dan sukacita. Yang lain itu ditambahkan oleh Tuhan. Makanya saya lihat saudara mobilnya bagus-bagus, lebih bagus dari mobil saya saudara. Ya, bilang kiri kanan, engkau diberkati. Kalau diberkati jangan lupa ya, traktir gembala. Ya kita doakan, kemarin saya dengar Bapak Gembala habis bypass. Lalu tangannya juga kenapa lagi diperban ya. Bukan cedera main. Oh ambil dari situ, bukan dari ini ya, biasa dibawa. Oh oke. Tapi sudah berdiri sehat berarti berjalan baik dan lancar. Haleluya. Doakan terus buat Gembala agar terus sehat dan gereja ini terus dipakai Tuhan. Dan hari ini saya lihat bangkunya makin penuh saudara ya. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Gereja itu bertumbuh dan berkembang karena dari jemaat juga saudara. Dari jemaat yang mau mengajak saudaranya, temannya untuk datang memenuhi bangku-bangku. Itu saudara sudah memakai peran saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya percaya saudara ajak orang lain ke sini karena saudara merasa hidup saudara diberkati ketika saudara beribadah dan tertanam di gereja ini. Memang tujuan kita beribadah, tertanam menjadi jemaat bukan untuk berkat-berkat jasmani. Tetapi itu secara otomatis akan mengikuti, itu firman Allah. Katanya Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Makanya kalau saudara jangan heran ketika saudara setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh ketulusan, otentik hati saudara menyembah Tuhan, semua hal yang baik akan mengikuti hidup saudara. Amin ya saudara ya. Ya Tuhan memberkati saudara karena saya lihat kemajuan gereja, kami pun ya baru belajar perintisan, tetapi kita lihat bukan karena peran gembala saja, tetapi justru peran jemaat yang penuh kerinduan, beban untuk bersama-sama mencari jiwa, menjangkau jiwa, mereka yang ajak teman mereka, tetangga mereka datang dan itu gereja berkembang. Dan gereja yang berkembang adalah gereja yang ada dalam satu kesatuan, gereja yang saling mendukung, saling mendoakan. Dan ketika saudara maju, saya percaya juga itu karena berkat doa dari gembala saudara dalam kehidupan saudara. Saya berdoa agar GBI Tanah Merah terus maju buat Tuhan, ya bukan saja secara kuantiti, tetapi secara kualitas kita bertumbuh dalam Tuhan. Karena secara kualitas bertumbuh, kuantitas juga pasti akan bertambah saudara. Saya lihat muka-muka yang diberkati. Amin. Apalagi pasti jabat, luar biasa. Ya, sebentar-sebentar ada di Cina, saya nggak tahu habis dari mana lagi. Ada di Penang, ya saudara ya. Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik.
Kita angkat pujian Yesus setia. Tahu ya? Main di mana ya? Main di situ aja lah. Meskipun Tuhan tak menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Menolongku. Oke. Mari kita angkat pujian ini karena kita mau betul-betul menyadari akan kasih Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik. Kalau apa yang Tuhan berikan belum sesuai dengan apa yang kita rindukan terjadi, bukan berarti Tuhan gak tahu yang baik buat kita. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang indah, yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Mari kita katakan, meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Katakan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita ulangi pujian ini. Katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, katakan, berkali-kali kau menolong, berkali
Berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia, oh berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi, berkali-kali, oh berkali-kali kau menolong, amin. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah sakit Engkau ada. Yesus setia, oh berkali-kali kau menolong, haleluya. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Mari jemaat saja katakan, berkali-kali. Buka suaramu. Berkali-kali. Amin, amin. Berkali-kali kau. Ini yang kami alami ya Tuhan. Berkali-kali kau menolong kami. Kau Allah yang setia. Oh, buka suaramu. Berkali-kali. Ya Rabaya Shikiri Rabaya Shik. Haleluya. Berkali-kali kau kuatkan, amin. dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Lebih lagi, berkali-kali, oh berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Oh, dalam lembah gelap Kau ada. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ya Rabba ya Shikiri Narama ya Shik. Mari buka suaramu. Bukankah berkali-kali Dia menolong? Bukankah berkali-kali Dia menolong kita? Haleluya. Rabba ya Shik. Ya Rabba ya Shikiri Narama ya Shik. Ya Rabba ya Shikiri Narama ya Shik. Oh,
Terima kasih Tuhan, Kau berkali-kali menolong kami. Kau berkali-kali menolong kami. Haleluya rabayase. Ya rabayase kiri. Ya rabayase. Engkau kuatkan. Ini yang kami alami. Kau berulang kali menguatkan. Haleluya rababa yashe. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang kami alami Tuhan dalam hidup kami. Telah berulang kali Kau menolong dan berulang kali Kau menguatkan kami. Di saat kami lemah, Kau menguatkan kami. Di saat kami jatuh, Kau mengangkat kami. Haleluya rabaya syikirina rabaya syik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih. Karena kami telah melihat apa yang sebelumnya gak pernah kami lihat. Yang gak pernah kami dengar sebelumnya dan timbul dalam hati kami. Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami menjadi penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Penyembahan yang timbul dari dalam hati yang tulus. Karena kami menyadari akan kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Hamba boleh melihat hidup mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka mau taat, setia, beribadah kepada Tuhan. Tuhan menjadikan mereka berhasil dalam setiap pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati untuk gembala di tempat ini. Baik gembala senior, inang yang kami kasihi. Tuhan Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara, memberikan kekuatan dan kesehatan. Kalau dia boleh ada hari ini bersama dengan kami, adalah sukacita yang besar. Kami boleh melihat orang tua rohani kami boleh ada di tengah-tengah kami dalam keadaan yang baik, yang sehat. Demikian juga gembala di tempat ini Pendeta Frederick bersama dengan istri Ibu Lilian. Tuhan kalau dia boleh melalui proses operasi, kami percaya pemulihan yang sempurna Tuhan kerjakan. Bahkan dia boleh sehat, sempurna oleh karena kekuatan ekstra diberikan oleh Tuhan. Bahkan akan terus Tuhan pakai menjadi gembala, menjadi pemimpin di tempat ini. Yang membawa hal-hal yang semakin baik, semakin luar biasa dan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih untuk seluruh pengerja, seluruh jemaat-Mu dan gereja di tempat ini boleh terus ada untuk menjadi berkat buat lingkungan yang ada di Tanah Merah ini. Sehingga ada banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan, boleh datang dan mengenal Tuhan karena melalui pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.